Potret kehidupan keluarga pelaut terguncang akan perselisihan dan konflik batin akibat kisah masa lalu sang kapten. Darmi mendatangkan seorang dokter rumah sakit jiwa untuk menyingkirkannya agar terbebas dari halusinasi kapten dan juga dapat menguasai tanda silang. Obsesi Darmi terhadap tujuannya yang selalu mendapat hambatan membuat dirinya depresi hingga mengguncang jiwanya. Sejauh mana cerita Darmi benar-benar terjadi? Dan bagaimanakah kebenarannya? Inilah dia Tanda Silang karya Eugene O'Neill Saduran W.S. Rendra. Selamat menyaksikan. Dimaksudkan seperti kabin kapal ya? Ya, seperti yang saya sudah peringatkan sebelumnya. Diperingatkan? Mengapa diperingatkan? Saya kira rekan ini tidak mengejutkan. Malahan cukup menarik. Menarik? Ya mungkin. Dan dia tinggal di sini, seperti kata saudara, tidak pernah turun. Tidak. Tidak pernah turun. Sudah hampir 3 tahun. Adik perempuan saya yang membawakan makanan ke atas. Ada lentera-lentera di dalam bufet itu, dokter. Tolong bawakan ke sini. Baiklah, dan silahkan dulu. Kita terangi saja. Saya minta maaf karena telah membawa Nona ke kamar atap ini. Tapi, percayalah, takkan seorang pun yang mendengar kita di sini. Dengan melihat cara hidupnya yang gila. Dengan mata kepala Nona sendiri. Nona akan mengerti bahwa saya ingin Nona tahu hal yang sebenarnya. Lain dari itu, kebenaran dan untuk itu lentera ini sangat penting. Tanpa itu, rumah ini hanya impian-impian saja, dokter. Sedikit angker di sini, ia tidak melihat cahaya ini. Matanya terlalu sibuk jauh ke arah sana. Bila ia melihatnya, biar saja ia turun. Nona toh akan menemuinya sekarang atau nanti. Di mana dia? Di atas. Di geladak. Silakan duduk Nona, ia tidak akan turun. Jadi, ia punya otak yang sangat sempurna seperti kapal. Ya, seperti yang saya sudah ceritakan pada Nona. Seperti dek, ada kemudi, kompas, tempat kompas berlaku, tangga pendeksana itu, jembatan yang dijadikan jalan-jalan hilir mudik semalam suntuk. Sudah saya katakan bukan, kalau dia gila. Itu bukan sesuatu yang baru. Saya sudah mendengar sebelumnya, sejak ia datang pertama kali ke rumah sakit jiwa di sana.
Dan saudara bilang ia hanya jalan-jalan di malam hari saja. Dia ke sana, ya, hanya di malam hari. Barang yang ingin dilihatnya tak dapat dibayangkan siang hari. Impian dan semacam itu. Apa yang coba untuk dilihatnya? Dan apa ada orang yang tahu apa? Semua orang tahu apa yang dicari ayah, dokter. Tentu saja kapal. Kapal apa? Kapal ayah, Marlini, yang diberi nama seperti ibu saya almarhum. Tapi saya masih tidak mengerti. Apa kapalnya terlambat pulang atau bagaimana? Tenggelam dalam badai di Kepulauan Samoa dengan segala muatan dan penumpangnya tepat di tengah lalu. Dan ayah saudara masih meragukan seorang kapten kapal mencari mutiara melihat kapal Bapak Ninggi hancur seluruhnya. Itu terjadi 2 pekan setelah badai. Lalu mereka menghampirinya dengan perahu untuk memastikan kapal siapa yang hancur itu. Dan ayah saudara telah mendengarnya. Tentu saja ia orang pertama yang mendengar berita itu. Apabila Nona ingin tahu, ia tahu betul apa yang terjadi pada kapal Nona. Ia tahu, tapi ia tak mau percaya, tak bisa percaya dan terus hidup di saudara-saudara. Kita ke Sopokok saja. Saudara membawa saya ke sini tidak untuk menambah perkaranya, bukan? Marilah kita bicarakan kebenarannya. Seperti kata saudara tadi, saya akan memperlakukan ayah saudara dengan simpati apabila kami sudah membawanya ke rumah sakit di sana. Nona akan datang malam ini dengan pasti, bukan 20 menit. Setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan balik lagi dengan saya janji. Nona tahu arah jalan rumah kami, bukan? Tentu saja saya tahu, tapi pintu depan akan dibiarkan terbuka untuk Nona. Nona harus segera naik ke atas. Adik perempuan saya dan saya sudah ada di sini nanti dengan dia. Dan Nona tahu, tak seorang pun di antara kita tahu menahu soal ini. Maksud saya, seolah-olah ini bukan anjuran saya, bukan kemauan saya, tapi kemauan orang lain. Iya, sama sekali jangan sampai tahu bahwa ya. Tapi saya masih tidak mengerti. Apakah ia berbahaya? Tidak. Ia selalu tenang. Tapi mungkin ia melakukan sesuatu apa saja bila ia tahu bahwa, percayalah, saya tak akan membuka mulut tentang itu. Saya kesini akan membawa 2 orang pembantu untuk menjaga kalau ya. Dan saudara tahu kebenaran cerita ini? Mudah-mudahan saudara tidak keberatan untuk menceritakannya. Ada hal-hal yang sebenarnya. Ya, ini dia pokok soal. Bersama
Enggan. Betul perlu kita berbicara tentang kebenaran, dokter. Ada beberapa hal lagi untuk Nona. Ayah membawa 3 orang itu ke sini, ke rumah ini. Ilyas, Karto, dan Kanaka. Kami sampai-sampai tidak mengenal ayah lagi. Ia telah pergi ke neraka seperti kami menyaksikannya. Rambutnya telah putih, dan Nona pasti akan tahu dengan sendirinya. Segera. Dan yang lain, sedikit sini juga. Katakan saja, Edan. Kebenaran yang sangat sulit, dokter. Mereka meninggalkan tempat itu, dan impian pun dimulai. Tampaknya cukup sekian dari kebenaran cerita itu. Tunggu. Impian yang menggema di udara, terbang tersembunyi milik bangsa. Hei, seorang ABK menyelam ke dasar dan menemukan 2 buah peti. Wow, ini sangat menarik. Saya kira harta itu terletak di tempat ada silang, dan tanda tangannya ini dan gambar ini tanda tangan Kanaka. Ia tidak bisa menulis. Dan yang terbawah ini tanda tangan saudara, bukan? Ya, saya ahli waris rahasia. Kami semua menandatanganinya pada pagi-pagi hari ketika ayah sedang memperbaiki kapal Marlini dengan cara menggadaikan rumah, pergi belayar untuk mengambil harta itu. Kapal yang masih dinantikannya, yang sudah tenggelam 3 tahun yang lalu. Ya, Marlini. Ketiga orang itu ikut berlayar. Ayah dan Ilyas yang tahu betul tentang peta itu. Juga saya, sebagai ahli waris rahasia. Kira-kira tak apa akan kusimpan rahasia Edan itu. Ayah ini berlayar dengan mereka, tapi ibu sakit keras dan saya tidak berani untuk pergi sendirian. Jadi saudara ingin pergi. Kalau begitu saudara percaya akan ada nyata ini? Tentu saja. Bagaimana mungkin saya mencegahnya? Saya percaya sampai kematian itu. Lalu ayah menjadi gila. Ia membangun kapal ini untuk menanti, dan ia curiga karena saya sedang bimbang. Oleh sebab itu, supaya saya tidak bimbang lagi, ayah memberikan saya sebuah benda yang telah lama disimpannya. Sebuah contoh dari kekayaan itu. Ingat, dokter. Permata tulen. Nona percaya juga, bukan? Batu murah dan logamnya pun kuningan.
Perhiasan orang-orang Samoa. Saudara sudah menelitinya? Ya, seperti orang tolol. Sekarang Nona tahu apa yang menyebabkan ayah gila. Karena menunggu kapal itu. Dan kenapa saya menyuruh Nona untuk membawanya pergi ke tempat yang aman baginya. Dulu, rumah ini telah lama digadaikan untuk memperbaiki kapal itu. Sekarang sudah sampai pada batas waktunya. Kami harus segera pindah. Adik perempuan saya dan saya, kita tidak bisa membawa ayah. Adik perempuan saya akan segera menikah. Mungkin dengan jauh dari pemandangan laut ayah akan. Mari kita harapkan yang baik-baik saja. Dan saya menghargai cerita saudara. Terima kasih atas cerita menarik itu. Saya jadi tahu bagaimana cara menghidupnya belajar menikah tentang harta itu. Dia selalu tenang, terlalu tenang. Dia hanya berjalan hilir mudik saja. Nanti saya harus. Apakah menurut pertimbangan saudara betul-betul tepat mengambil ayah saudara malam ini juga? Ya, para tetangga itu memang jauh. Tapi untuk kebaikan adik perempuan saya, Nona akan mengerti. Saya mengerti. Tentu sangat berat bagi adik perempuan saudara. Hal macam begini, ya, saya akan segera kembali. Jangan sampai gagal, dokter. Datanglah langsung ke atas. Ia akan ada di sini. Cuma saya. Apa yang kamu takutkan? Tidak apa-apa. Saya tidak tahu. Saya kira ada tamu di dalam kamarmu. Saya sedang membaca. Lalu saya dengar orang turun tangga dan pergi keluar. Siapa itu? Bukan ayah, kan? Bukan. Ia di atas menanti. Seperti biasa kerjanya. Siapa tadi? Perempuan. Kenalan saya. Perempuan bagaimana? Orang apa dia? Kau menyembunyikan sesuatu. Katakan. Seorang dokter. Kau bawa ke sini supaya saya tidak tahu. Tidak. Saya bawa kemari untuk melihat kebenaran. Dan untuk saya tanyai tentang ayah. Apakah dia dokter dari rumah sakit gila? Darmi, kau kan tidak? Tidak, diamlah kau. Ini adalah kengerian yang terakhir. Kenapa? Kau selalu bilang begitu. Apalagi yang lebih ngeri kalau hal ini terus didiamkan. Saya percaya akan lebih baik dia apabila dia dibawa pergi di mana dia tidak bisa melihat laut lagi. Dia akan merupakan pikiran yang gila, menunggu kapal yang tak tenggelam dan harta yang tidak pernah ada. Saya percaya ini. Tidak! Kau tidak pernah percaya, Darmi. Kau tahu bahwa ia akan mati jika tidak hidup di dekat laut lagi. Dan kau tahu mereka menuntut uangnya. Apa itu bukan apa-apa? Kita tidak bisa bayar. Kemarin dia datang dan berunding dengan saya. Ia sadar bahwa rumah ini telah dapat disitanya dari sudut apapun. Caranya bicara kita ini seakan-akan penyewa saja. Laknat dia itu. Dan dia bersumpah akan menyita rumah ini kecuali kalau. Apa? Kecuali kalau ayah mau pergi dari sini. Tapi mengapa? Mengapa? Baginya ayah itu apa? Harga barang miliknya. Rumah kita ini yang sebenarnya sudah jadi milik umat. Para tetangga takut mereka balik ke perumahan mereka dari kota, melewati jalan pada malam hari, melihat ayah di atas atap berjalan hilir mudik dan melambai-lambaikan tangannya ke langit.
Mereka takut, mereka mengeluh. Mereka bilang untuk kebaikan ayah sendiri, ia harus dibawa pergi dari sini. Dan mereka mulai berbisik kalau rumah ini berhantu. Si Umar takut akan barang miliknya, rumahnya ini. Ia khawatir kalau ayah akan membakar rumahnya dan melakukan hal-hal yang membahayakan. Tapi kau katakan pada Umar bahwa pikiran itu tolol sekali, bukan? Bahwa ayah selalu tenang-tenang saja. Apa gunanya mengatakan? Apabila mereka percaya, apabila mereka takut, saya sendiri juga takut, berulang kali takut. Darmi, takut apa? Takut ayah dan laut yang selalu diteriakinya. Takut pada laut yang laknat. Laut yang telah merampas tanganku, menjadikanku barang rusak tak berharga. Kau tak bisa menyalahkan ayah atas nasibmu yang malang. Kenapa tak bisa? Ia keluarkan saya dari sekolah dan menyuruh saya untuk ikut kapalnya, bukan? Apa jadinya saya sekarang? Kecuali pelaut sombong macam dia. Bila ia berhasil memaksa saya, tidak. Saya tidak bisa menyalahkan laut yang telah menggagalkan maksud ayah. Laut yang telah merampas tanganku dan mendamparkanku ke daratan sebagai tambahan korbannya lagi. Darmi, kau pahit, kau kejam. Hal itu telah lama terjadi. Mengapa tak bisa kau lupakan? Lupa. Asal ngomong saja. Kalau Tomo sudah pulang dari berlayar, kau akan kawin dengan dia, meninggalkan kehidupanmu yang biasa, menjadi istri seorang Aten seperti ibu kita. Saya harap saja bahagia. Dan kau akan tinggal bersama kami, Darmi. Dan ayah, lalu Apa? Apa kau akan membebani suamimu yang muda itu dengan orang gila dan orang buntung macam saya? Tidak, saya tidak, dan dia juga tidak. Bukuku sudah 3 pernah jadi, buku yang akan membebaskan saya. Tapi saya selalu yakin bahwa saya berdiri dan hidup di panggung ini. Saya harus menyelesaikannya di sini. Tak bisa kelihatan hidup bagiku di luar rumah, di mana saya dilahirkan. Jadi saya harus tetap tinggal di sini, menjauhi neraka. Si Umar mengatakan, ia memperbolehkan saya tinggal di sini, menumpang tanpa membayar, bebas sewa sebagai penjaga rumah. bila saya bawa pergi dia dari sini, di mana dia tidak membahayakan dirinya dan orang lain. tidak, jangan Darmi, demi ibu kita almarhum. Saya bilang sudah. Kenapa kau memandang saya begitu? Darmi, jangan, demi ibu kita almarhum. Diamlah, diam. Ibu telah mati dan telah damai. Apakah nyawanya yang telah kau panggil lagi padanya untuk diremuki dan dilukai? Darmi, Nani! Nani! Ampuni saya. Si Umar bilang, ia akan memberikan uang 20.000 bila saya sekalian menjual rumah ini kepadanya. Ia memperbolehkan saya tinggal di sini, bebas sewa sebagai penjaga. 20.000. Itu kan malah jumlah yang lebih besar daripada rumah ini. Soalnya bukan perbandingan. Soalnya apa yang saya dapatkan kontan untuk bukuku dan untuk kemerdekaanku. Jadi itulah sebabnya ia menginginkan ayah pergi. Bangsat dia. Ia tentu tahu surat warisan ayah. Ya, rumah ini diwariskan oleh saya. Ia tahu, saya ceritakan kepadanya. Apa kejinya lelaki itu? Seandainya hal ini terjadi, seandainya akan kuberikan separuhnya buat kau untuk biaya kawinmu, dan itu sudah cukup adil. Uang haram. Kau kira saya mau menyentuhnya? Itu pula bukan untuk adilnya. Saya hanya mau membaginya buat kau. Ya Tuhan, Darmi. Apa kau mencoba menyuap saya? Tidak. Itu bagianmu dari segala kejujuran. Kau lupa bahwa saya ahli waris dari rahasia ini. Dan saya cukup kaya untuk bermurah hati. Darmi, kau ganjil. Kau sakit. Kau tak pernah bicara begitu
Pindah dari sini. Kau dan ayah, juga saya. Biar Umar minta rumah ini. Akan ada yang lebih baik dari rumah ini. Dan kita akan pindah ke sebuah pondok kecil di tepi laut. Supaya ayah bisa bermain gila-gilaan dengan saya. Menceritakan impian-impiannya pada saya. Memandangi laut dan mengejeknya seperti ini. Tidak. Sudah terlambat untuk bermimpi. Sangat terlambat. Akan kutenggelamkan mimpi-mimpi itu di malam ini juga. Dan untuk selama-lamanya. Jadi kau telah melakukannya. Darmi, terkutuklah kau. Kau telah menjual ayah. Apa katamu? Dia lebih baik lenyap dari laut. Kau telah menjual dia. Tidak. Dengar kau Nani. Demi Tuhan dengarkan saya. Lihat peta pulau ini dan tanda silang di mana harta itu terpendam. Aku telah membawanya bertahun-tahun. Tak ada gunanya. Kau tak mengerti apa artinya. Peta ini terbeber antara diriku dan bukuku, antara diriku dan kehidupan. Dan benar aku menjadi gila. Ayah selalu mengajariku untuk menunggu dan berharap. Menunggu dan berharap hari demi hari. Ayah telah membuatku ragu akan daya otakku dan menipu mataku. Ketika harapan lenyap, aku baru sadar bahwa semua ini cuma impian. Dan aku tak kuasa untuk membunuhnya. Dan ini namanya gila-gila. Dengar kau. Dan itu sebabnya kau membenci ayah. Tidak, bukan begitu. Ya, memang aku telah membenci dia. Dia telah mencuri otakku. Aku harus membebaskan diri dari kegilaannya. Darmi, kau bicara Seolah-olah saya gila. Kau memang benar, tapi aku tidak mau gila lagi. Lihat bagaimana aku membebaskan diri. Dan untuk fakta-fakta itu, seperti kata dokter dari rumah sakit jiwa. Lihat, berkas dan satu-satunya salinan dibawa oleh Ilyas ke dasar laut. Musnah. Akhirnya aku bebas darinya. Ya, memang aku telah menjual dia untuk menyelamatkan jiwaku. Ia berangkat dari rumah sakit jiwa. Mari untuk mengambil ayah. Ahoy! Dengarkan dia. Berpikir bahwa saya gila, bukan? Berpikir selama 3 tahun ini kapal Marlini telah tenggelam. Tidak, ayah. Saya. Engkau yang telah kuputuskan menjadi ahli warisku. Rencanakan untuk menyingkirkan diriku. Rencanakan untuk menjebloskan ayahmu ke dalam penjara. Tidak, ayah. Bukan kau anak manis, kau anak ibumu. Ayah berpikir bahwa saya. Ada dusta di matamu. Kubaca di sana. Kukutuk kau. Jangan. Biarkan ayahmu anak manis. Ayah tak mau dia jadi pengkhianat. Mengejekku dan mengatakan bahwa semua ini hanya suatu kebohongan belaka. Ia telah mengejek dirinya sendiri. Telah menganggap dirinya bodoh untuk mempercayai bahwa semua ini cuma impian. Ayah keliru, aku mempercayainya. Ya, sekarang kau akui. Siapa yang tak mempercayai mata sendiri? Mataku. Kau tak melihat kapal itu. Kau tak mendengar aku memanggilmu. Panggilan. Aku mendengar teriakan, tapi panggilan apa? Melihat apa? Ya, kini hukumanmu pengkhianat.
kapal Marlini telah kembali dari Laut Jawa. Kapal itu kembali seperti yang kujanjikan. Ayah, tenanglah. Tidak terlihat apapun. Kapal Marlini telah kembali setengah jam yang lalu. Syarat bermuatan emas. Tak ada sekeping karang pun padanya. Marlini merapat pelabuhan. Nah, seperti yang kujanjikan, Marlini membongkar saunya tepat ketika aku menyeruhnya. Marlini, tapi bagaimana ayah tahu? Tidak mengenal kapalku sendiri. Kau sudah gila. Tapi pada suatu malam seorang kelas itulah. Tidak benar. Kapal Marlini jelas kulihat di terang malam bulan purnama seperti sekarang. Dan perhatikan, masih ingatkah kau sinyal yang kuberikan kepada Ilyas bila merapat pelabuhan di waktu malam? Cahaya merah hijau di puncak layar. Kalau begitu, lihatlah keluar. Kau dapat melihatnya dengan jelas dari sini. Kau sudah mempercayai matamu sendiri. Lihatlah sendiri. Sebutlah bahwa saya gila. Cahaya merah hijau di puncak layar. Ya, amat jelas seperti siang hari. Mana? Coba kulihat. Ya, kau kini telah melihatnya secara jelas. Namun sangat terlambat bagimu. Dari sini, aku melihat Ilyas dan Kanaka. Mereka sedang berjalan hilir mudik di geladak. Di tengah terang bulan purnama, sedang memandang padaku. Marilah. Marlini, ahoy! Kalau Marlini telah tenggelam dan aku telah dibodohi. Tapi Darmi, tak ada apa-apa, tak ada kapal di sana. Aku melihatnya. Aku melihat kapal itu. Dari atas ini semua sangat kelihatan jelas. Kau tak boleh membiarkan hal ini. Kau berdua pada menggigil dan kesurupan. Kau si buta yang tolol. Mereka telah membuka skoci. Ilyas, Kanaka, dan Kato. Mereka sedang berlabuh pantai. Aku mendengar dasar dayung mereka. Dengar! Ya, aku mendengarnya. Itu hanya suara angin dan ombak, Darmi. Mereka telah mendarat. Mereka telah kembali seperti yang kujanjikan. Mereka akan segera ke kamar ini. Lihat, bagaimana cahaya berubah hijau dan emas. Aku telah tenggelamnya bertahun-tahun. Selamatkan aku. Selamatkan. Selamatkan aku. Itu hanya cahaya bulan, Darmi. Tak ada yang berubah. Tenanglah, tak terjadi apa-apa. Mereka berjalan perlahan-lahan. Sangat perlahan-lahan. Ceban mereka berat 2 peti. Dengar! Mereka sudah ada di bawah. Kalian mendengarnya? Ya, aku mendengarnya. Pintu telah saya biarkan terbuka. Untuk mereka. Ya, untuk mereka. Kau dengar mereka? Itu hanya suara angin, Darmi. Mereka telah naik. Naiklah anak-anak. Mereka keberatan membawa peti itu. Sekarang kau dengar mereka? Itu hanya suara deru ombak. Ayolah anak-anak. Masuklah, selamat datang di rumahku. Lihat! Selamat datang anak-anak. Darmi, duduklah. Tak ada seorang pun di sini. Ayah, duduklah.
Jangan di situ anak-anak. Ayo kita ke atas. Loh, tidak jalan. Ayo anak-anak, cepat. Ayo anak-anak, cepat anak-anak. Apa ini? Oh, terima kasih anak-anak. Ayo anak-anak cepat. Meninggal. Serangan jantung saya kira. Akan lebih baik jika dia... Nani! Bukankah kau melihat Ilyas memberikan sesuatu kepadanya? Darmi, diamlah. Ayah telah meninggal. Apakah tidak ada yang dapat kubantu lagi, Nona? Maaf dokter. Silakan dokter meninggalkan kami. Darmi, jangan kau sentuh ayah. Aku tidak menemukannya. Aku harus mengejar mereka. Ya Tuhan, pergilah, pergi.
Jaya Kampus, Renaissance, dan kepada seluruh penonton yang telah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di pementasan selanjutnya.